Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2025. Takdir Allah buat saya masih bisa jalan sambil belanja. Saya hanya menjalankan takdir setiap detik apapun itu. Dan saat ini saya menjalankan kehendak Allah untuk saya yang sudah ditetapkan sekian puluh tahun yang lalu saat saya masih dalam kandungan, bahwa pada hari ini saya akan membuat memvideokan ketetapan buat saya dan saya laksanakan. Ini dia belanjaan hari ini. Tuh, ada jajan. Sayuran, belanja sesuai kebutuhan. Setiap hari kalau dibutuhkan belanja, kalau enggak ya tidak belanja. Jadi sesuai kebutuhan saja. Dan inilah takdir Allah buat saya belanja hari ini, dan saya bertanggungjawabkan karena segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Ke bawah tanahnya. Sekecil apapun perbuatan saya, sekecil apapun aktivitas saya bertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Hari ini saya membuat video belanja, maka seluruh ucapan dan perbuatan saya dalam video ini, apapun, saya bertanggungjawabkan. Kresek-kresek. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan untuk berbuat dan berkata jujur. Kita mulai dari diri sendiri. Dalam keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari mana kita mulai? Dari kejujuran. Bila sudah terbiasa, maka akan ringan untuk melaksanakannya. Bagaimana caranya untuk memulai suatu kejujuran? Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita manusia hanya dituntut, hanya diminta untuk tunduk dan patuh menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, sekecil apapun.
sekecil apapun ucapan yang keluar, gerak badan, gerak tangan, kaki, indera kita, bahkan di dalam hati pun, itu semua atas kehendak Allah. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita berhati-hati untuk menjalankannya. Setiap perbuatan kita, yang benar maupun yang tidak benar, semua atas kehendak Allah dan kita pertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Contoh, kalau kita suka berbuat baik, sholat tepat waktu, mengaji, segala macam urusan rumah tangga kita laksanakan setiap hari, per detik, per ucapan, per gerakan, itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan semoga perbuatan baik kita, perbuatan kebenaran kita, dipandang Allah sebagai satu amal ibadah, kebaikan, sesuai dengan aturannya. Dan kita berharap semoga Allah memberi imbalan kebaikan atas perbuatan kita, atas tunduk patuh kita melaksanakan kebenaran dan kebaikan. Begitu juga kalau kita melaksanakan baik sengaja maupun tidak sengaja maupun tidak sengaja, itu atas kehendak Allah. Misal, anak kita disakiti temannya, kita yang membalas tanpa bertanya, tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu, kita balas sesuai dengan yang diterima oleh anak kita, karena perasaan sayang sama anak. Akhirnya anak temannya tadi menangis dan segala macam, kadang-kadang bisa menimbulkan konflik antar orang tua. Harusnya ditanya dulu apa sebabnya, tapi kita langsung berbuat seperti itu, kita segera kembali introspeksi diri secepatnya. Kalau lupa, ya sudah kehendak Allah, lupa. Tapi kalau lupa malam sebelum tidur, segera, ya Allah, tadi saya membalas perbuatan anak A kepada anak saya karena anak saya disakiti. Sampai akhirnya anaknya menangis, ibunya ikut-ikut juga, ibu sama ibu saling omong-omong, kadang-kadang menimbulkan kalimat-kalimat yang gak benar. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni, memaafkan perbuatan kita tadi, karena refleks sayang sama anak, itu bisa saja terjadi. Berbagai macam hal-hal negatif bergunjing, melakukan hal seperti tadi, membalas perbuatan terhadap anak kita, itu bisa saja terjadi. Tapi segera menyadari bahwa yang tadi kita lakukan terhadap anak orang lain, refleks atau apapun alasannya, karena itu tidak benar, tanpa bertanya, tanpa berkata apapun, langsung dibalas, segera kembali, ya Allah, ampuni hamba, ampuni aku, maafkan aku dan tunjukkan aku besok nanti setelah ini untuk tidak berbuat yang demikian lagi. Semoga Engkau memaafkan perbuatan kesalahanku dan semoga Allah memberi ampunan, sehingga besok ketika kita melaksanakan aktivitas berikutnya, umur masih panjang, bangun tidur masih bisa bergerak, bisa aktivitas, dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang negatif tadi. Berhenti, segera berhenti, tidak melakukan hal yang demikian. Lebih cepat memahami apa yang terjadi, tidak langsung turun tangan seperti yang sebelumnya. Kalau yang baik, semoga Allah memberi kekuatan untuk perbuatan kebaikan dan kebenaran, dan dinilai oleh Allah sebagai satu amal kebajikan, dan mendapatkan balasan surga. Dan balasan atas kebaikan kita diberi oleh Allah berlipat ganda.
kebaikan di surga, kebaikan yang kita lakukan selama hidup pasti akan mendapatkan balasan surga. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita pun akan mendapatkan balasan atas perbuatan kita. Sebab akibat kausalitas. Ketidakbaikan atau kita akan mendapatkan balasannya, dan kebaikan pun juga akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja ketika di dunia, ketika kita masih hidup, kita tidak tahu balasan itu datangnya dari siapa, kepada anggota keluarga kita yang mana, dan kapan waktunya, serta seperti apa bentuknya, atau bagaimana caranya. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas di akhirat nanti, kita akan mendapatkan balasan kebaikan dan kebenaran berupa surga, dan ketidakbenaran mendapatkan neraka. Jadi segera introspeksi diri. Dimulai dari kesadaran, perbuatan sekecil apapun berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Sebelum tidur, kita memohon ampun dan memohon kepada Allah untuk diampuni dan untuk diberikan kekuatan melaksanakan kebenaran agar besok punya tenaga baru, punya spirit baru untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Syukur alhamdulillah kalau masih hidup bangun tidur pagi. Tapi kalau tidak, kita tidak tahu, usia bisa datang, kematian bisa datang kapan. Tetapi kita sudah berusaha untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Oh iya, belanjaannya tadi lupa ya. Ini minyak biasanya 17,5. Ini tadi kubis 4.000. Ini cakwe 5.000. Ini berapa ya? Ini 1.000. Ini 4.000. 448. Pokoknya ini totalnya ini tadi itu 29.000. Tambah cakwenya 5.000. Alhamdulillah, inilah belanjaan hari ini. Semoga kita bisa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.